在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Saat berkas cahaya menghilang, fragmen tempatnya segera ditelan oleh celah di sekitarnya, tidak meninggalkan apapun. Seluruh alam surgawi Guntur sedang dirusak oleh angin dingin dari celah spasial. Angin dingin ini sangat lebat, dan terus meningkat. Segera, mereka semua terhubung saat menyapu daerah itu. Fragmen di alam surga terus runtuh. Saat ini, ada kurang dari 20 fragmen. Potongan es hitam muncul di dalam kemenangan dingin ini dan terus menyebar. Segera, 20 fragmen tertutup es hitam. Dari kejauhan, Black Ice ini mengeluarkan aura yang menakutkan. Es hitam juga terbentuk di sepanjang tepi rantai guntur yang menghubungkan 20 fragmen ini. Segera, es hitam memanjang dan menutupi semua rantai guntur. Para pembudidaya yang tidak pergi tepat waktu semuanya membeku. Mereka tetap di posisi mereka sebelum dibekukan. Beberapa sedang terbang, berjuang, atau menunggu kematian dengan mata tertutup. Setelah angin sedingin es, runtuhnya alam surgawi petir berhenti. Hanya es hitam yang tersisa untuk memberitahu orang-orang tentang apa yang terjadi di sini. Lebih dari 100 riak muncul di berbagai lokasi di antara 4 wilayah sistem bintang Alhaven. Meskipun mereka semua muncul di lokasi yang berbeda, mereka semua muncul pada waktu yang bersamaan. Ada seorang pembudidaya di dalam setiap riak. Semua orang yang muncul sangat bersemangat. Perasaan selamat dari kematian membuat mereka memasuki kondisi kesurupan begitu mereka melihat bintang-bintang. Setelah menemukan arah mereka, setiap kultivator segera kembali ke keluarga mereka. Segera, berita tentang apa yang terjadi di Thunder Celestial Realm menyebar. Ada nama tertentu yang menyebar seperti kilat di antara puluhan keluarga pembudidaya yang masih hidup. Siapa yang bertempur melawan pria aneh berambut putih di gerbang surgawi itu? Siapakah yang menyelamatkan banyak pembudidaya dari kematian selama masa krisis? Siapa yang memberi orang lain keinginan untuk hidup selama runtuhnya alam surgawi Guntur dan menggunakan fragmen untuk menyelamatkan banyak orang? Siapa yang membawa orang-orang ini ke dalam susunan transfer kuil surgawi petir? Dia telah menghancurkan penghalang dan dengan satu raungan menakuti utusan kuil surgawi Guntur untuk membawa semua orang ke arai transfer sebelum runtuh. Di bawah kekuatan ini, kuil surgawi Guntur tidak berbicara tentang masalah arai transfer, seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Faktanya, lusinan keluarga ini telah mempublikasikan ini dan membuat Sumu terkenal. Bagaimanapun, ada anggota keluarga yang telah membobol area terlarang di kuil surgawi Guntur, dan ini dapat menyebabkan bencana bagi seluruh keluarga. Ini tidak bisa disembunyikan dan kuil surgawi petir pasti sudah tahu. Alih-alih menunggu kuil surgawi petir untuk membunuh mereka, mereka memutuskan untuk bersatu dan bertarung dengan alasan. Dengan cara ini, ada peluang untuk bertahan hidup. Jika tidak, itu akan seperti menyerahkan anggota keluarga yang lolos dari alam surgawi Guntur. Namun, orang-orang yang bisa pergi ke alam surgawi petir semuanya adalah keturunan langsung dan pilar masa depan keluarga, jadi bagaimana mereka bisa dibiarkan mati? Para tetua dari keluarga ini semuanya adalah orang-orang yang licik, jadi mereka secara alami mengetahui hal ini. Dengan melakukan ini, mereka berhasil mengimbangi masalah membobol area terlarang kuil surgawi petir. Namun, pada saat yang sama, mereka benar-benar menyebarkan nama Sumu. Secara khusus, orang-orang yang diselamatkan oleh Sumu terus membesar-besarkan masalah. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa menebak tingkat kultivasi Sumu. Para tetua keluarga menanyai orang-orang yang ada di sana. Begitu mereka mendengar tentang berbagai mantra yang digunakan dalam pertempuran melawan pria aneh berambut putih itu, mereka ketakutan. Nama Sumu menjadi badai di sistem bintang Alhaven. Namun, tidak ada orang lain yang melihatnya lagi. Seolah-olah dia tiba-tiba menghilang dan menjadi misteri total. Sistem bintang Alhaven, domain barat. Ini adalah domain yang sangat luas dengan nebula besar yang memancarkan cahaya menyilaukan. Pembentukan bintang-bintang itu aneh dan seringkali memabukkan untuk dilihat. Di antara 4 domain, domain barat memiliki binatang yang paling ganas.
Dibandingkan dengan 3 domain lainnya, tidak banyak pembudidaya di sini. Bahkan bisa dikatakan bahwa hampir 70% dari domain barat adalah tempat yang bahkan tidak bisa dimasuki oleh para pembudidaya. Itu karena bahkan ruang di daerah itu sangat berbahaya dan berisi binatang buas yang bahkan tidak disadari oleh para pembudidaya. Tempat itu bernama domain aneh. Hanya beberapa pembudidaya kuat yang membutuhkan beberapa bahan untuk alkimia atau harta yang akan masuk. Namun, mereka tidak melangkah terlalu jauh, karena ada keberadaan yang menakutkan jauh di dalam. Pada saat ini di kedalaman domain aneh, ada area yang aneh. Seluruh area hampir gelap gulita. Tidak ada bintang atau badan cahaya di sini. Itu sangat gelap sehingga menakutkan. Seolah-olah sudah lama sekali sejak seseorang datang ke sini. Meskipun ini bukan pusat sebenarnya dari domain aneh, itu tidak jauh. Ada cahaya yang tiba-tiba muncul di kegelapan. Awalnya redup, tapi segera menjadi sangat terang, sampai tiba-tiba menerangi daerah sekitarnya. Pada saat sekelilingnya menyala, terungkap bahwa area ini dipenuhi kabut. Kabut tampaknya sangat takut pada cahaya. Kabut dengan cepat surut dan dalam sekejap mata membentuk area luas yang bebas dari kabut. Cahaya itu membesar hingga lebarnya lebih dari 100 kaki. Riak muncul dan kemudian sosok secara bertahap terbentuk di dalam riak. Sosok ini perlahan-lahan mengambil bentuk hingga membentuk seseorang. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kehati-hatian. Setelah dia muncul, riak mulai menghilang dan dia dengan jelas melihat sekelilingnya. Tepat setelah cahaya menghilang, kabut mulai bergerak seolah ingin menelan area ini sekali lagi. Saat riak menghilang, matanya redup, tetapi semua rambut di tubuhnya berdiri saat perasaan bahaya muncul di hatinya. Tanpa pikir panjang, guntur di tubuhnya diaktifkan dan tangannya segera membentuk segel. 2 bola guntur mengeluarkan gemuruh tertahan berkumpul di tangannya. Kedua bola guntur ini sangat cerah. Saat mereka muncul, kilatan cahaya menyebabkan kabut tiba-tiba berhenti. Seolah-olah itu telah diserang, dan mundur lebih dari 10.000 kaki jauhnya. Ekspresi Wang Lin suram saat dia menatap kabut di depannya. Kemudian dia melihat sekeliling dan tidak bisa menahan cemberut. Di mana tempat ini? Kabut ini agak aneh, seolah-olah ada kehidupan di dalamnya. Mata Wang Lin berbinar dan dia melempar bola guntur ke tangan kanannya. Bola guntur langsung terbang ke depan dengan gemuruh. Kabut di depannya dengan cepat terbelah, menciptakan bagian yang memungkinkan bola guntur lewat. Tubuh Wang Lin berkedip dan mengikuti setelah bola guntur. Dia berjalan dengan bola guntur dan terus bergerak maju. Kabut tampak tak berujung, dan bahkan ketika bola guntur meredup, dia tetap tidak meninggalkan kabut. Sepanjang jalan, alis Wang Lin menegang. Kabut di sekelilingnya terlalu aneh, jadi dia tidak berani menyebarkan akalnya. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia menyebarkan akal itu akan menyebabkan perubahan besar dalam kabut. Meskipun perasaan ini sangat halus, itu sangat kuat. Setelah 3 hari terbang, Wang Lin berhenti. Masih ada kabut tak berujung di hadapannya. Tidak ada yang berubah, seolah-olah kabut tidak berujung. Setelah hening beberapa saat, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia perlahan menjadi tenang. Pikirannya rileks saat dia mengambil langkah maju dan riak muncul di bawah kakinya. Mata Wang Lin masih tenang saat dia mencoba untuk bergabung dengan dunia. Dia mengambil langkah lain, dan kali ini bahkan lebih banyak riak muncul di bawah kakinya. Kali ini Wang Lin menemukan perasaan menyatu dengan dunia. Ini bisa menjadi yang tercepat yang pernah dia gabungkan dengan dunia sejauh ini. Ini semua berkat Master Flamespark. Jiwa dan tubuh asal Wang Lin menjadi lebih selaras dengan dunia setelah pengalaman terakhir. Pada langkah ketiga, ketika kaki pertarungan Wang Lin mendarat, dia tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan riak. Sesaat kemudian, kabut di sekitar langsung menelan area tersebut, tidak menyisakan cahaya. Jarak yang tidak diketahui, di mana itu tampak seperti tepi kabut. Meski masih ada kabut, itu jauh lebih tipis dari sebelumnya. Riak tiba-tiba muncul di daerah tersebut, menyebabkan kabut segera menyebar, dan sosok Wang Lin muncul di dalam riak. Saat dia melangkah keluar, ekspresinya berubah. Ini memang akhir dari kabut, tapi 300 kaki sebelum Wang Lin adalah dinding daging berwarna merah gelap. Itu sangat besar dan sepertinya memanjang selamanya. Ketika dia melihat ke atas, itu masih menutupi area tersebut.
Ekspresi Wang Lin sangat suram. Ketika dia bergabung dengan dunia, dia memikirkan tentang planet budidayanya. Namun, dia segera merasa seperti telah menabrak dinding, lalu dia dipaksa keluar dari penggabungan dengan dunia dan muncul di sini. Saat dia melihat dinding daging, Wang Lin mengerti bahwa dinding yang dia pukul adalah dinding daging yang tak berujung ini. Itu disebut dinding daging karena bergerak, ada tonjolan yang terus bergerak di permukaan. Wang Lin mengerutkan kening saat tubuhnya berkedip dan terbang ke atas. Saat tubuhnya terbang ke atas, bola daging mulai bergerak. Retakan yang tak terhitung jumlahnya terbuka dan menyemburkan kabut hitam. Wang Lin menghindari kabut hitam dan bergerak di sepanjang dinding daging tanpa ada retakan. Dia menatap kabut hitam saat itu menyerbu dengan kekuatan besar dan menyatu dengan kabut. Wang Lin memandangi dinding daging yang tak berujung di atasnya dan mengungkapkan tatapan yang tegas. Tubuhnya bergerak dan segera menyerbu ke dalam celah di sebelahnya. Tepat setelah dia masuk ke dalam celah, itu menutup. Ini adalah bagian yang sempit. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia menyerang ke depan. Dia sangat cepat dan hampir meninggalkan bayangan saat dia bergerak. Retakan dengan cepat menutup di belakang Wang Lin seolah mengejarnya. Wang Lin bahkan tidak melihat ke belakang dan hanya menatap ke depan. Dalam sekejap, dia semakin dekat dan dekat dengan apa yang ada di depannya. Terowongan ini tidak selama yang dibayangkan Wang Lin. Sesaat kemudian, dia keluar dari pintu keluar terowongan. Pada saat dia menyerbu, tangisan memasuki telinganya. Mata Wang Lin menyipit. Tempat ini tidak gelap, ada bintang bertaburan di langit, menerangi tempat itu. Di depannya ada benua terapung. Benua ini sangat besar tanpa ujung yang terlihat. Di kejauhan, ada seorang pria berpakaian kain. Penampilannya sangat biasa, tetapi dia memiliki tanda tato di wajahnya yang meliuk-liuk seperti tanaman merambat. Dia memegang instrumen aneh di tangannya. Itu seperti mulut ketel tapi banyak waktu lebih besar, hampir setinggi setengah orang. Seruan itu datang dari orang itu. Dia memandang Wang Lin dengan ketakutan dan dengan cepat mundur. Seolah-olah Wang Lin adalah binatang buas di matanya. Pria itu tidak memiliki energi spiritual, jadi tidak perlu membicarakan energi spiritual surgawi. Namun, dia masih bisa terbang, jadi dia jelas tidak normal. Lebih penting lagi, tato di wajah pria itu sangat familiar bagi Wang Lin. Setelah melihat pria itu mundur, Wang Lin merenung sejenak sebelum mengejar pria itu. Ketika Wang Lin menyerang, celah di belakangnya menutup sepenuhnya. Ketakutan di mata pria itu menjadi lebih kuat. Tato di wajahnya mulai bergerak dan meluas ke sela-sela alisnya. Segera, tanaman 7 daun muncul di antara alisnya. Kecepatannya tiba-tiba meningkat dan menghilang dalam sekejap. Ketika Wang Lin melihat ini, matanya melebar dan bersinar terang. Klan abadi yang terbuang. Dia mulai bergerak lebih cepat, lalu tangan kanannya membentuk segel dan energi asal di dalam tubuhnya bergerak. Tangannya mengenai kehampaan, menyebabkan energi asal berdifusi ke dalam kehampaan. Fluktuasi besar energi asal menyebabkan kekosongan di depannya berputar dan pria yang berteleportasi segera muncul. Matanya dipenuhi dengan kebingungan, tetapi segera pupil matanya menyusut dan dipenuhi ketakutan. Wang Lin berjalan ke arahnya dan menatap matanya. Tubuh pria itu bergetar dan dia menjerit sebelum dia mundur sekali lagi. Wang Lin mengerutkan kening dan tangan kanannya mengulurkan tangan. Tubuh pria itu segera menegang seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menahannya dan menyeretnya kembali ke Wang Lin. Sambil memegang orang itu, Wang Lin hendak menanyainya ketika ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berbalik. Dia melihat lebih dari 100 sinar cahaya dengan berbagai warna yang mengeluarkan aura menakutkan yang mengalir ke arahnya. Hampir dalam sekejap, sinar cahaya menutup dan berhenti 1000 kaki dari Wang Lin. Lampu menghilang, menampakkan sosok yang mengenakan pakaian kasar seperti pria itu. Tidak ada wanita di antara mereka, dan kebanyakan dari mereka berusia parubaya. Mereka semua menatap Wang Lin dengan ketakutan tersembunyi di mata mereka. Ada bekas tato di wajah dan lengan mereka. Yang paling mencolok adalah tanaman yang berkedip di antara alis mereka. Namun, daunnya berkontraksi, jadi dia tidak bisa menghitung berapa banyak yang dimiliki setiap orang. Seorang pria tua keluar dari kerumunan. Dia memiliki kepala dengan rambut putih dan wajahnya dipenuhi kerutan.
Matanya dipenuhi dengan kekaguman dan sedikit kegembiraan saat dia melihat Wang Lin dan memindai tangan kanannya. Untuk apa Upper Celestial datang kemari? Tatapannya dipenuhi dengan rasa hormat saat dia menatap tato tulang binatang di tangan kanan Wang Lin. Mata Wang Lin netral, tapi hatinya terguncang. Dengan hampir 1 milenium kultivasi, dia bisa memasang ekspresi tenang bahkan ketika dia terkejut. Saat ini dia tidak mengungkapkan sedikit pun keterkejutannya. Upper Celestial tidak berarti apa-apa dari mulut manusia, tetapi dari mulut para anggota klan abadi yang terabaikan ini, itu sangat berbeda. Lebih penting lagi, Upper Celestial bukan hanya sebuah gelar. Sebelum dia pergi ke pavilion koleksi, dia tidak akan memikirkannya, tetapi sekarang dia tidak bisa tidak memikirkannya. Pandangan Wang Lin tenang saat dia perlahan bertanya, "Kamu bisa melihat melalui kultivasi saya?" Orang tua itu mengangguk sambil menatap tangan kanan Wang Lin. Kegembiraan di matanya menjadi lebih intens saat dia berkata, "Peringkat 8 surgawi atas. Yang rendah ini bisa mengenali kultivasi Anda." Wang Lin diam-diam merenung saat dia melihat orang tua itu. Orang lain menyebut diri mereka sebagai orang yang rendah dan terus memandangi tangan kanannya. Wang Lin merasa ini aneh, dan menambahkan kegembiraan di mata pihak lain, ide berani muncul di kepala Wang Lin. Mungkinkah orang-orang ini tidak tahu bahwa alam surgawi telah runtuh? Jika demikian, mereka pasti telah tinggal di sini sejak bertahun-tahun yang lalu. Setelah merenung, mata Wang Lin berbinar dan dia perlahan bertanya, "Sudah berapa lama sejak surgawi datang?" Ekspresi lelaki tua itu menjadi gelap saat dia dengan hormat berkata, "Sudah lama sejak giok surgawi terakhir dikirim oleh Raja Surgawi tanpa beban. Adapun jumlah waktu tertentu, yang paling rendah ini tidak dapat menghitung." Wang Lin tiba-tiba mengerti mengapa lelaki tua itu terus menatap tangan kanannya. Dia mengangkat tangan kanannya, memperlihatkan tato tulang binatang, saat dia menatap orang tua itu dan bertanya, "Apakah kamu tahu ini?" Mata lelaki tua itu dipenuhi dengan kegembiraan saat dia dengan hormat berkata, "Itu adalah harta Celestial King Karefri, Wither Dao Pale. Saya secara alami mengenalinya. Agar Anda memilikinya, Anda haruslah seseorang yang dekat dengan Celestial King Karefri. Apakah Anda datang untuk Tunku Yin misterius?" Wang Lin memandang orang tua itu dan tidak berbicara. Pandangannya beralih ke benua di belakang orang tua itu. Orang tua itu dengan hormat berkata, orang tua ini bersikap kasar. "Celestial, silakan datang. Buah seprite surgawi matang sejak lama. Aku akan memerintahkan seseorang untuk membawakannya untukmu." Di bawah bimbingan lelaki tua itu, Wang Lin diam-diam mengikuti. Adapun sisa klan abadi yang terabaikan, mereka mengikuti di belakang seolah-olah mereka takut untuk terlalu dekat. Orang yang ditangkap oleh Wang Lin mendapatkan kembali kebebasannya setelah Wang Lin melepaskan mantranya. Dia menatap ke arah Wang Lin yang dipenuhi ketakutan. Di bawah bimbingan orang tua itu, Wang Lin semakin dekat ke benua itu. Sesaat kemudian, dia berada di atas benua, dan yang dia lihat adalah dataran hijau. Dia tidak bisa melihat ujungnya dengan tatapan mata, tapi aroma rumput yang terbawa angin terasa sangat nyaman. Orang tua itu tidak berhenti dan dengan hormat memimpin jalan. Ada sekelompok bangunan yang sangat kuno di tengah dataran. Meskipun mereka bukan reruntuhan, mereka memancarkan aura yang sangat kuno. Aura ini sangat redup, tetapi setelah mendapatkan pemahaman tentang mantra ekstraksi jiwa, Wang Lin menjadi sensitif terhadap aura semacam ini. Mata Wang Lin berbinar saat dia berhenti terbang dan melihat ke bawah. Rerumputan di sini tidak berbeda dengan di luar. Namun, pengetahuan Wang Lin tentang pembatasan telah meningkat pesat setelah pengalamannya di alam surgawi Guntur dan diajar oleh Li Yuan. Secara khusus, pemahamannya tentang batasan celestial telah meningkat pesat. Pada saat ini, dia langsung dapat melihat batasan besar di sekitar gedung. Orang tua itu memperhatikan tatapan Wang Lin. Dia dengan hormat berkata, "Upper Celestial, area ini ditempatkan oleh Raja Surgawi secara pribadi untuk melindungi klan saya dari serangan binatang kabut." Wang Lin tidak tahu apa binatang kabut itu dan hanya mengangguk dalam diam. Namun, di dalam hatinya dia sangat tertarik dengan tempatnya. Guru tanpa celah, klan abadi terpilih, dan Tunku Yin misterius. Apa sebenarnya tempat ini? Sementara Wang Lin sedang merenung, suara datang dari kejauhan.
Sejumlah besar orang terbang keluar dari kelompok bangunan. Ada pria dan wanita di antara mereka yang mengenakan pakaian biasa. Namun tak satu pun dari mereka yang berani mendekat dan dilihat dari jauh. Di antara bangunan di bawah, ada anak-anak dengan mata lebar menatap Wang Lin. Ketika Wang Lin melihat orang-orang ini, dia terkejut. Jelas ada seluruh suku dari klan abadi yang ditinggalkan di sini. Mereka telah berada di sini untuk waktu yang tidak diketahui dan telah berkembang biak hingga sekarang. Orang-orang yang terbang itu terus mundur saat Wang Lin mendekat. Mereka takut untuk mendekat dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Orang tua yang memimpin Wang Lin segera menjadi suram. Dia berbicara dalam bahasa yang aneh kepada orang-orang yang terbang keluar. Orang-orang yang terbang ini diam-diam merenung dan kemudian berpisah. Orang tua itu dengan cepat berbalik ke arah Wang Lin dan dengan hormat berkata, "Surgawi atas, lewat sini, ini adalah tempat tinggal keluargaku." Saat lelaki tua itu berbicara, dia turun dari langit, mendarat di gedung tertinggi, dan dengan hormat berdiri di samping. Ketika Wang Lin mendarat, matanya bersinar dan perasaan menyebar. Meskipun dia memutuskan tidak ada bahaya, dia tetap tidak masuk dan perlahan berkata, "Ini baik-baik saja, tidak perlu masuk ke dalam." Orang tua itu terkejut dan mengungkapkan ekspresi pahit. Dia mengangguk dan tidak mencoba memaksa Wang Lin masuk. Anggota klan abadi yang ditinggalkan berkumpul di langit dan memandang Wang Lin dengan tatapan tegang. Upper Celestial. Orang tua itu tidak selesai berbicara sebelum dia diganggu oleh Wang Lin. Wang Lin tenang saat dia melihat orang tua itu dan bertanya, "Mengapa mata orang-orang ini dipenuhi ketakutan ketika mereka melihatku?" Kepahitan semakin kuat di wajah pria tua itu. Setelah hening beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, "Sudah lama sekali sejak seseorang dari alam surgawi datang. Seolah-olah Raja Surgawi telah meninggalkan kami. Aku yang tertua di sini, tapi jujur saja, kaulah celestial pertama yang kulihat. Jika bukan karena catatan yang tertinggal di klan abadi terpilih saya, maka bahkan saya tidak akan mengenali surgawi, apalagi suku lainnya." Wang Lin tidak berbicara dan hanya dengan tenang menatap lelaki tua itu. Orang tua itu ragu-ragu dan berbisik, "Klan saya mengikuti perintah Raja Surgawi tanpa celah untuk menjaga Tunku Yin misterius. Namun, sejak 30.000 tahun yang lalu, Tunku Yin misterius telah dibuka setiap 100 tahun sekali. Setiap kali dibuka, itu akan mengeluarkan kabut hitam dalam jumlah besar. Kabut hitam akan berubah menjadi binatang iblis, dan yang kuat bisa mengambil bentuk manusia. Anggota klan saya yang tak terhitung jumlahnya mati karena binatang kabut berbentuk manusia ini. Itulah sebabnya hampir setiap orang asing yang muncul adalah binatang kabut ini. Adapun orang-orang di klan saya, karena tato kami, binatang kabut tidak bisa berubah menjadi kami. Namun, sebagai hasilnya, tidak ada orang lain selain aku yang tahu apakah kamu makhluk surgawi atau makhluk kabut. Bahkan sekarang beberapa dari mereka tidak percaya kata-kataku." Orang tua itu mengatakan alasannya sambil menghela nafas panjang. Wang Lin sedikit mengangguk. Orang tua itu memiliki kredibilitas. Dikombinasikan dengan semua yang telah terjadi dan ekspresi orang-orang, ada beberapa logika tentang apa yang dikatakan lelaki tua itu. Wang Lin merenung sebentar dan kemudian dengan tenang bertanya, "Di mana Tunku Yin yang misterius?" Orang tua itu dengan hormat berkata, "Itu di area terlarang di klan saya. Apakah Upper Celestial ingin pergi sekarang?" Wang Lin sedikit merenung dan mengangguk. Dia ingin melihat dengan tepat apa itu Tunku Yin misterius. Orang tua itu hendak berbicara, tetapi sebuah teriakan tiba-tiba keluar dari kerumunan di langit. "Leluhur tidak bisa membawa orang ini ke Tunku Yin misterius." Suara ini seperti guntur saat bergema di langit. Seorang pria setinggi hampir 10 kaki berjalan melewati kehampaan. Bagian atas tubuhnya dipenuhi tato yang menyebar dan hampir menutupi seluruh tubuhnya. Bahkan leher dan wajahnya hampir seluruhnya tertutup oleh tato. Ada tanaman berdaun 13 bergerak di antara alisnya. Ini memberinya aura iblis. 13 daun, mata Wang Lin menyipit. Dari ingatannya, anggota klan abadi terkuat di planet Suzaku memiliki 11 daun. Sama dengan seorang kultivator korporeal yang. Ekspresi Wang Lin netral saat dia memandang dingin pria itu. Pria kekar ini datang dengan beberapa langkah.
Penampilannya menyebabkan anggota klan abadi tertinggal di sekitarnya bersorak, dan mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Orang tua di samping Wang Lin tiba-tiba berteriak, "Tasan, tunjukkan rasa hormat kepada langit." Mata pria kekar itu menjadi dingin saat dia menatap pria tua itu dan mencibir. "Leluhur, kamu sudah tua. Apakah kamu sudah gila karena memikirkan tentang benda angkasa? Sepertinya tidak ada benda langit di dunia dan semua catatan yang ditinggalkan oleh leluhur dibuat-buat. Jika ada Celestial, mengapa klan saya tidak melihat Celestial selama bertahun-tahun?" Ekspresi lelaki tua itu menjadi suram dan dia berteriak, "Diam! The Chosen Immortal Clan adalah pembawa pesan surgawi. Jika Celestial tidak ada, lalu bagaimana klan kita bisa ada? Selain itu, giok surgawi dari Raja Surgawi ada di sana. Apakah kamu berani untuk tidak mempercayainya?" Percaya? Yang disebut Raja Surgawi hanyalah sisa dari kekuatan seseorang. Bagaimana itu bisa membuatku percaya? Saya lebih percaya pada kekuatan saya sendiri. Pria kekar itu menggenggam tangan kanannya. Matanya dipenuhi dengan keyakinan. Tubuh lelaki tua itu gemetar saat dia mengatupkan giginya. "Kamu Celestial, klan saya telah berada di dalam Nether Beast selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, menjaga Tunku Yin misterius seperti yang diinstruksikan oleh giok langit, tapi apa yang kami dapatkan sebagai balasannya? Itu adalah binatang kabut dari dalam Tunku Yin misterius dan kematian anggota klan saya. Di mana surgawi saat binatang kabut membunuh klan saya? Leluhur, jangan menyebut benda langit lagi. Bahkan jika orang ini benar-benar makhluk surgawi, maka hari ini, aku, Tasen, akan membunuh seorang surgawi." Saat pria kekar itu berbicara, matanya tiba-tiba mendarat di Wang Lin dengan tatapan dingin. Dia mengambil langkah maju, tiba-tiba muncul di depan Wang Lin, dan melontarkan pukulan. Setelah dia melakukan pukulan ini, terjadilah serangkaian ledakan dan serangkaian tato muncul. Tato berjejer di sekitar pria kekar itu seolah-olah membentuk formasi misterius. "Celestial, keluarkan kekuatan celestial Anda dan biarkan saya melihat mengapa Anda memenuhi syarat untuk disebut sebagai seorang celestial." Mata Wang Lin sangat dingin. Dia memiliki pemahaman yang sangat baik tentang klan abadi yang ditinggalkan. Dia jelas bukan Saman, dia adalah salah satu yang fokus pada pemberdayaan tubuh mereka. Saat pukulan mendekat, Wang Lin segera menyadari bahwa udara di sekitarnya sepertinya telah mengeras. Seolah-olah pukulan itu membawa kekuatan misterius yang menutup semua kemundurannya. Ekspresi Wang Lin masih netral saat dia dengan tenang berkata, "Itu tidak buruk, tapi masih belum cukup." Pada saat yang sama, Wang Lin mengangkat kaki kanannya dan melangkah maju dengan lembut. Serangkaian poni tiba-tiba muncul di bumi di bawah Wang Lin dengan kaki sebagai pusatnya. Itu menyebar seperti orang gila dan kekuatan yang menyegel mundur Wang Lin segera runtuh. Semua belenggu di sekitar Wang Lin hancur dengan suara seperti cermin pecah. Kekuatan yang hancur menyapu ke belakang di sekitar Wang Lin. Ekspresi pria kekar itu berubah drastis. Dia segera merasakan kekuatan yang kuat datang padanya dan tubuhnya melambat. Wang Lin mengambil langkah dan tiba di depan pria kekar itu dalam sekejap. Tangannya menyentuh dada pria kekar itu, menyebabkan pria kekar itu mundur tanpa sadar. Tato di tubuh pria kekar itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pria kekar itu mundur puluhan langkah. Meski tidak ada luka yang terlihat pada pria kekar itu, bagian dalam tubuhnya seperti badai. Namun, karena tatonya, itu tidak serius, jadi dia akan pulih setelah istirahat sebentar. Pria kekar itu mengungkapkan ekspresi ganas saat dia meraung dan tangannya memukul dadanya. Suara gemuruh keras menggema di seluruh area. Di saat yang sama, tato di tubuhnya mulai bergerak seperti orang gila dan keluar dari tubuhnya satu persatu. Dia dikelilingi oleh tato yang tak terhitung jumlahnya, dan itu terlihat sangat mengejutkan. Pria kekar itu tiba-tiba menyerbu ke depan. Tato di sekitarnya mengikutinya saat dia menyerbu ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar. Meskipun tubuh pria kekar itu tidak bisa dibandingkan dengan pelindung langitnya, tidak banyak perbedaan. Ekspresinya netral saat dia mencibir dan kaki kanannya melangkah ke depan. Dia sepertinya menyeberang jarak jauh dan langsung menjadi sangat dekat dengan pria kekar yang masuk. Pada saat mereka mendekat, tangan kanan pria kekar itu meninju. Pada saat ini, dunia di sekitar mereka sepertinya bergetar.
Tato di sekitarnya bersinar terang seperti mantra dan menyerang Wang Lin. Ada kilatan cahaya dingin di mata Wang Lin saat dia mengangkat tangan kanannya dan mantra berhenti surgawi diaktifkan. Tubuh pria kekar itu segera berhenti, dan pada saat yang sama, jari Wang Lin menekan dada pria kekar itu sekali lagi. Tubuh pria kekar itu dibuang dengan keras. Dia batuk seteguk darah dan tatapannya ke arah Wang Lin dipenuhi dengan keterkejutan. Adapun tato di sekitar tubuhnya, mereka juga mendorongnya ke belakang. Saat ini dia bukan satu-satunya yang terkejut. Semua anggota klan di sekitarnya juga terkejut melihat pertempuran ini dan benar-benar diam. Nenek moyang dari klan abadi terpilih menjadi cemas dan dengan cepat berkata, "Surga atas, tolong jangan marah dan biarkan Tasan hidup." Tidak dibutuhkan, pria kekar itu mendarat di tanah dan terus mundur. Tidak sampai dia mundur 100 kaki, dia akhirnya menenangkan diri. Dia meraung saat kedua tangannya membentuk segel dan dia tanpa ampun memukul dadanya. Semua tato di sekitarnya mulai bergerak dengan aneh dan dengan cepat mundur kembali ke pria kekar itu. Namun, mereka tidak kembali ke kulitnya tetapi malah mengembang. Segera, tato itu membentuk baju besi hitam di sekelilingnya. Saat armor itu muncul, ada aura gelap. Bahkan ada ilusi samar yang muncul di belakang pria kekar itu seolah-olah itu adalah dewa iblis. Nenek moyang dari klan abadi terpilih menghirup udara dingin dan berseru, "Celestial Spirit Armor. Kamu berhasil memperbaiki satu set perlengkapan senjata roh." Mata Wang Lin menyipit. Dia sedikit akrab dengan baju besi ini. Itu sangat mirip dengan baju besi yang dipakai iblis yang tersebar. Satu-satunya perbedaan adalah energi iblis dari armor itu tidak sekuat itu, seolah-olah itu sedang ditekan oleh kekuatan lain. Pria kekar itu meraung dan menyerang. Pada saat ini, karena baju besi dan ukurannya, dia tampak seperti raksasa yang ganas. Jika seseorang penakut, mereka akan terguncang melihat dia. Armor hitam itu memancarkan aura yang menakjubkan. Saat pria kekar itu menyerbu ke depan, ilusi di belakangnya mengungkapkan ekspresi yang ganas. Saat dia menyerbu, tinju kanannya terbang. Pukulan ini lebih kuat dari gabungan dua pukulan sebelumnya dan jauh lebih mengesankan. Pada saat ini, ilusi di belakangnya berubah menjadi untaian gas hitam dan melingkari tangan kanannya. Ketika pukulan ini terbang, itu menciptakan ledakan sonik dan aura yang mengejutkan datang ke arah Wang Lin. Di saat yang sama, gas hitam dari ilusi berubah menjadi tengkorak. Itu menyeringai saat mencoba melahap Wang Lin. Ekspresi Wang Lin masih netral saat dia dengan tenang menatap pria kekar itu. Dia membuka mulutnya dan sebutir-sebutir pasir terbang keluar. Itu berubah menjadi pecahan cap selebar 1000 kaki dan menghantam pria kekar itu. Ini adalah pertama kalinya cap fragmen surgawi muncul di luar alam surgawi. Ketika itu muncul, energi spiritual surgawi yang kaya memenuhi udara. Ketika lelaki tua itu melihat ini, dia berlutut dan mulai menyembah pecahan itu. Bahkan mata pria kekar itu mengungkapkan saat ragu-ragu. Namun, sesaat kemudian, dia mengatupkan giginya dan tidak ragu-ragu lagi. Pukulannya mendarat tepat di fragmen yang menghalangi jalannya. "Istirahatlah untukku." Pukulan itu terlempar dan mendarat dengan keras. Fragmen itu tidak bergerak sama sekali, tetapi pria kekar itu terbang mundur. Tubuhnya bergetar saat dia mengeluarkan darah dan terus mundur. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka benda ini sekokoh ini. Tidak hanya kekuatan penuhnya tidak menyebabkan kerusakan, tetapi serangan balik menyebabkan energi dan darah di tubuhnya menjadi gila. Ilusi iblis pada pukulan pria kekar itu juga menghilang dari keterkejutannya. Mata Wang Lin dingin saat dia menunjuk dengan tangan kanannya. Fragmen itu terbang ke udara dan tanpa ampun dihancurkan. Teriakan tajam bergema di seluruh dunia. Saat pecahan itu turun, pria kekar itu meraung. Kedua tangannya terangkat ke langit seolah dia mencoba memblokirnya. Wang Lin dengan tenang berkata, "Jatuh." Fragmen itu tiba-tiba menabrak tanah. Gemuruh keras tiba-tiba meletus dan seluruh benua bergetar. Sejumlah besar retakan muncul di benua itu. Saat retakan ini berpotongan, sejumlah besar kabut muncul dari dalam retakan. Saat kabut muncul, itu berkumpul. Itu memadat sangat cepat, dan dalam sekejap, masing-masing mengambil bentuk yang sangat aneh.
Binatang kabut, seru anggota klan abadi terpilih, dan tanaman di antara alis mereka segera mulai berkedip. Lapisan daun menyebar, dan dari dalam terbang keluar pot mulut panjang yang dilihat Wang Lin sebelumnya. Kabut segera selesai mengembun dan lebih dari 100 binatang hitam ganas muncul di langit. Semua makhluk buas memiliki penampilan berbeda dan mengeluarkan aura suram. Segera, raungan rendah yang bisa menembus jiwa muncul. Ekspresi nenek moyang dari klan abadi terpilih menjadi suram saat dia menekan tangannya di antara alisnya. Sebuah panci besar dengan mulut panjang lebih dari 10 kaki muncul. Dia bergegas ke langit dan berteriak, "Kalian masing-masing, bersiaplah dan bersihkan kabut ini dalam waktu 30 menit. Jangan biarkan hewan kabut berbentuk manusia muncul." Tubuhnya berkedip dan segera mendekati monster kabut yang baru saja muncul. Tangannya membentur panci dan segera kekuatan isap yang kuat keluar dari mulut panci. Mata kabut binatang tidak terbuka, tapi mulai meronta. Segera, tubuhnya menjadi bengkok dan berubah menjadi asap yang tersedot ke dalam panci. Kemudian beberapa suara benturan terdengar dari dalam panci. Selain dia, semua pembudidaya sekitarnya memegang harta karun. Mata mereka dipenuhi dengan kecemasan saat mereka menyerbu ke arah binatang kabut. Mata Wang Lin berbinar dan menyebabkan fragmen cap terbang dengan gerakan jarinya. Tubuh orang bernama Tasen pecah di banyak tempat dan darah mengalir keluar dari lubangnya. Namun, dia tidak mati dan tatapannya ke arah Wang Lin dipenuhi dengan niat bertempur. Wang Lin tidak melihat orang itu tetapi menatap binatang yang terbentuk dari kabut. Matanya terus berkedip saat dia menatap binatang kabut. Binatang kabut ini baru saja terbentuk. Mereka memiliki tubuh, tetapi pikiran mereka belum sadar. Selain itu, reaksi klan sangat cepat dan mereka memiliki pengalaman yang kaya dalam melawan monster kabut ini. Dalam sekejap, sejumlah besar binatang kabut tersedot oleh harta karun itu. Namun, tepat pada saat ini, ketika salah satu binatang kabut sedang tersedot ke dalam harta karun, tiba-tiba ia membuka matanya. Itu adalah binatang kabut pertama yang membuka matanya. Wang Lin belum pernah melihat mata seperti ini. Mata binatang itu tidak memiliki pupil, tapi ada 6 bintik hitam. Selain itu, yang lainnya berwarna abu-abu. Mata ini sama sekali tidak berperasaan. Anggota klan abadi terpilih dipenuhi dengan ketakutan dan mundur tanpa ragu-ragu. Saat dia mundur, binatang kabut itu bergegas keluar. Itu terlalu cepat. Itu tertangkap dalam sekejap dan memasuki orang itu melalui lubangnya. Anggota klan abadi terpilih ini mengeluarkan teriakan menyedihkan yang menggema di seluruh dunia. Saat ini, tubuhnya meledak menjadi awan darah dan daging. Binatang kabut itu mengambil bentuk sekali lagi dan menjilat bibirnya dengan lidahnya yang panjang sebelum bergegas menuju orang berikutnya. Setelah itu, satu demi satu binatang kabut membuka mata mereka dan berubah dari keadaan mereka yang sebelumnya tidak aktif. Mereka sangat haus darah dan bergerak seperti kilat. Arai pembantaian surgawi, nenek moyang di langit mengungkapkan ekspresi cemas dan menghindari binatang kabut yang mendatanginya. Mata Wang Lin menyipit dan binatang kabut yang membuka matanya berlari ke arahnya. Raungan ganas itu sepertinya bisa menembus pikiran seseorang.